Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Tetap terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga Bapak Ibu untuk mendukung channel saya dengan menonton video-video saya secara full, atau jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa mengklik tombol super thanks-nya. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya mau sedikit sharing terkait dengan tahapan sebelum pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen di Sister. Kalau sebelumnya saya sudah pernah menginformasikan terkait dengan pengajuan kenaikan pangkat melalui Sister, tapi yang baru dibuka itu adalah khusus untuk jabatan fungsional ke lektor kepala maupun ke guru besar. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan kenaikan pangkat ke asisten ahli ataupun ke lektor, itu sementara ini belum dibuka ya. Jadi yang baru terjadi atau yang baru dibuka itu adalah lektor kepala dan guru besar. Dan next video saya akan sharing bagaimana tutorial kita mensubmit dokumen-dokumen kita ke Sister khusus untuk yang lektor kepala maupun yang guru besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu perhatikan betul-betul video saya ini, kita bahas ini lebih dalam. Oke? Baik Bapak Ibu, kembali lagi. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan di pengantar video tadi, bahwasanya ini adalah merupakan tahapan sebelum pengajuan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen. Kenapa ini harus saya bawakan? Ini penting bagi Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu itu mengajukan kenaikan pangkat, misalnya dari lektor menuju ke lektor kepala atau lektor kepala ke guru besar, ya. Hanya sebatas itu ya Bapak Ibu ya. Sementara ini kalau Bapak Ibu bertanya bahwa mana dokumen atau instrumen dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor menuju guru besar, saya belum bisa membuatkan videonya, saya belum bisa memastikannya, karena kita lagi menunggu instrumen yang jelas ya. Jadi saya tidak mau menyebarkan sebuah video yang hanya cuma wacana angan-angan gitu ya. Saya tetap harus memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu, buat penonton-penonton saya. Oke? Nah, sekali lagi ini penting buat Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat ke lektor kepala maupun guru besar, di mana nanti di next video I would like to share for you untuk tutorial ya, lebih tepatnya tutorial. Nah, kalau kita lihat di sini ada regulasi peralihan dosen, tapi tidak perlu harus dinotis ya. Jadi kalau kita baca di sini Bapak Ibu, di mana proses pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen itu khusus untuk dari akan menuju ke lektor kepala maupun guru besar itu akan dilakukan melalui Sister Cloud kita ya. Jadi itu sudah pernah saya sampaikan, di mana fitur ini untuk kenaikan jabatan akademik akan segera dirilis di Sister dan dapat diakses oleh operator pengakuan angka kredit dosen. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang ini mungkin tidak akan terlihat ya kalau Sister itu sudah ada menu khusus untuk yang menuju ke lektor kepala maupun ke guru besar. Jadi itu yang harus dipahami dulu ya, karena belum semuanya. Jadi terakhir saya cek itu ternyata masih ada beberapa yang masih ada yang belum gitu. Jadi kalau seperti di Sister saya itu belum ada menu tersebut, menu tersebut. Jadi hanya cuma ada menu bagian pemadanan data dosen. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan pengajuan kenaikan pangkat, Bapak Ibu harus ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dulu. Termasuk di dalamnya itu adalah pemadanan data dosen. Jadi Bapak Ibu harus mengupdate dulu data-data dosennya.
yang disinkronisasikan dengan PDPT Dikti, kemudian itu akan terverifikasi berdasarkan nomor NUPTK masing-masing. Nah, baru Bapak Ibu kemudian memperbaharui rumpun ilmu, pohon ilmu maupun cabang ilmu. Nah, di situ nanti ketika Bapak Ibu mengklik ada layanan PAK gitu, layanan PAK, Bapak Ibu di situ baru akan muncul muncul menu kita itu mau mengajukan ke mana gitu ya. Gitu. Jadi setelah kita login ke Sister, kemudian kita masuk ke operator PAK dan itu kita muncul di kenaikan karir peralihan. Di situ akan muncul ya. Nah, kalau di saya itu belum ada yang itu. Nah, kalau saya cek di teman-teman dosen yang PNS ya, itu juga masih belum ada, khususnya untuk yang ini ya, untuk yang untuk yang PNS yang dipekerjakan di PTS. Nah itu ya, karena itu harus ada surat LL Dikti dulu. Jadi seperti itu gambarannya. Tapi adapun juga kalau yang yang di PTN itu juga harus ada surat LL Dikti, surat dari Kemendikbudristek gitu. Tapi ada teman saya yang lain yang di PTN itu sudah muncul, justru dia tanya ke saya, ini bagaimana ya prosesnya gitu. Jadi nanti saya bilang bahwa tunggu di video saya untuk tutorialnya. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sebelum periode pengajuan kenaikan pangkat itu, Bapak Ibu harus dibuka dulu. Ada beberapa hal yang dilakukan ya. Jadi operator PAK itu menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen, kemudian pastikan bahwa semua dokumen sudah siap untuk diajukan ke dalam sistem ketika periode pengajuan telah dibuka. Jadi ada salah satu yang send message ya ke Instagram saya, itu dia menanyakan apakah saya harus menunggu periode. Iya, jadi menunggu periode dibuka dulu gitu ya. Jadi ini sudah berlaku baik PTN maupun PTS. Kemudian dosen itu sudah mengisi yang namanya rumpun ilmu tadi ya, rumpun ilmu di mana rumpun ilmu, kemudian pohon ilmu, cabang ilmu. Nah gitu, itu harus sudah tersedia, harus sudah terisi semuanya. Nah, untuk mengetahui data dosen dapat diajukan kenaikan jabatan akademiknya, operator PAK dapat mengecek sesuai dengan kriteria eligibilitas dosen berikut ini. Jadi kalau lektor kepala itu jabatan akademiknya yang terakhir itu adalah lektor. Kemudian minimal dia S2. Jadi kalau yang S3 ya lebih bagus lagi. Kemudian dia telah menempati jabatan akademik lektor selama lebih dari 2 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini 2024, setidaknya lektor Bapak Ibu terakhir itu di 2021. Tuh, ya tinggal disesuaikan bulannya. Jadi harus minimal 2 tahun ya. Kemudian karena 2 tahun maka BKD-nya secara otomatis harus 4 semester terakhir dan harus memenuhi. Nah, ini di kemarin beberapa di video saya yang terkait dengan BKD ini kan masih ada ya yang dosen-dosen yang tidak memenuhi. Nah, itu ya bisa dipikir sendiri lah kira-kira bisa mengajukan kenaikan pangkat atau enggak gitu. Kemudian total kum angka kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi lektor kepala. Jadi ya kalau lektor kepala kan minimal kan 400 ya Bapak Ibu. Nah jika PNS maka pangkat harus 3D dulu. Kenapa kok harus 3D dulu? Jadi kalau misalnya sebelumnya Bapak Ibu itu adalah 3C, maka Bapak Ibu tidak bisa langsung ke lektor 4A gitu. Jadi kalau PNS itu pangkat golongan dulu baru jabatan akademik. Ya, semacam itu. Jadi harus ke 3D dulu. Jadi kalau yang sebelumnya 3C, Bapak Ibu harus ke 3D dulu. 2 tahun berikutnya itu baru boleh mengajukan ke lektor kepala 4A. Gitu. Itu paling minimal. Ya, dipahami Bapak Ibu ya sampai sini. Ya, jadi
Ini kalau Bapak Ibu posisinya sekarang ini tuh di 3C, maka Bapak Ibu tidak bisa ke lektor kepala kalau pangkatnya itu masih 3C, harus minimal 3D. Ya. Kemudian khusus untuk guru besar, ini jabatan akademik terakhirnya tentunya ya lektor kepala gitu. Kalau dibilang bahwa lu kemarin video-videonya ada yang dari lektor ke guru besar. Nah, itu kita sedang menunggu instrumennya Bapak, itu namanya loncat jabatan. Ya, itu namanya loncat jabatan yang seperti yang kalau saya lihat di YouTube-nya Kemendikbud itu dia beberapa pembicara itu menyampaikan bahwa ada 3 mekanisme loncat jabatan. Dan kalau Bapak Ibu mau melihat video lengkapnya, kalau Bapak Ibu nggak mau melihat video di Kemendikbudristek yang berjam-jam, Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang kurang dari 1 jam. Ya, insya Allah bisa tercover lah di situ. Kemudian tentunya minimal S3. Yang ketiga itu telah menempati jabatan akademik lektor kepala selama lebih dari 2 tahun juga. Tentunya kalau lebih dari 2 tahun maka BKD-nya tentunya minimal juga 4 semester ya, dan telah memenuhi. Yang berikutnya itu telah menjadi dosen selama lebih dari 10 tahun sejak dalam jabatan akademik pertama. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu angkatan pertama itu angkatan pertama sejak Bapak Ibu mendapatkan jabatan fungsional pertama. Apakah itu asisten ahli atau lektor. Itu dihitungnya dari situ. Nah, semacam itu. Jadi tidak dihitung pada saat Bapak Ibu mendapatkan jabatan fungsional yang terakhir. Maksudnya terakhir seperti apa? Misalnya nih, saya dari asisten ahli kemudian ke lektor, lektor kepala gitu. Maka kan lektor kepala gitu kan yang jabatan terakhir saya. Kemudian saya misalnya mau ke guru besar. Nah, itu kalau misalnya dari lektor kepala ke guru besar tidak 10 tahun maka tidak bisa. Tetapi yang dihitung itu adalah ketika saya mendapatkan jabatan fungsional saya pertama yaitu asisten ahli. Katakanlah kalau saya asisten ahli saya di tahun 2013, maka sebenarnya saya sudah bisa dinyatakan lebih dari 10 tahun karena sudah melewati 2023. Nah, semacam itu. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian total kum kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi guru besar yaitu minimal 850. Nah, untuk dosen yang baru lulus S3 maka dapat mengajukan kenaikan ke guru besar setelah lulus S3 lebih dari 3 tahun. Ini yang menurut saya sangat merugikan ya. Tetapi di situ sudah ada penjelasan bahwa jika baru lulus S3 kurang dari 3 tahun dapat mengajukan jika memiliki publikasi jurnal internasional bereputasi setelah selesai doktor. Jadi Bapak Ibu, meskipun di websitenya Kemendikbud itu menyebutkan bahwa publikasi selama kuliah S3 itu bisa dipakai untuk kenaikan jabatan fungsional, tetapi Bapak Ibu catatannya adalah tidak bisa dipakai untuk syarat khusus menuju guru besar. Jadi ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebanyak apapun kalau Bapak Ibu punya jurnal internasional bereputasi, kalau itu terbitnya atau publikasinya selama kuliah S3, maka tidak bisa dipakai untuk kenaikan syarat khusus ke guru besar. Gitu. Jadi saran saya Bapak Ibu, ini trik dari saya, tips dan trik. Kalau saya katakanlah produktif gitu. Selama kuliah S3. Nah, saya tidak akan mempublish semua paper saya ketika saya masih sekolah S3. Karena kan kalau sekolah S3 itu, apalagi saya yang di luar negeri, itu adalah syarat lulusnya itu kan harus publikasi di jurnal internasional bereputasi. Ya, tidak ada yang Q2, semuanya harus Q1 dan sudah ditentukan impact faktornya dan harus di jurnal ini. Gitu. Oleh karena itu, sayang sekali kalau misalnya saya punya data penelitian dari hasil S3 saya, kemudian saya push semuanya publish ketika saya waktu sekolah S3. Ini trik Bapak Ibu yang saya lakukan. Gitu Bapak Ibu mungkin bisa menerapkan juga. Jadi apa yang saya lakukan? Jadi saya hanya mempublikasikan selama sekolah itu sesuai dengan syarat lulus saja. Sisanya
itu akan saya publikasikan setelah saya lulus, karena bisa saya pakai untuk syarat khusus menuju ke guru besar gitu. Jadi Bapak Ibu, saya berikan clue-nya, jangan terlalu dipush mempublikasi banyak paper, atau jangan terlalu bangga ketika nanti wisuda itu punya publikasi yang banyak gitu. No, yang terpenting itu Bapak Ibu adalah ketika kita lulus itu kita tetap produktif. Itu yang paling penting. Jangan sampai ketika kita lulus justru kita tidak produktif, ya. Gitu. Oke? Nah, kemudian jika PNS maka pangkat bisa 4A, 4B dan 4C. Itu enaknya kalau ke guru besar, Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita misalnya lektor 3D mau ke lektor kepala kan berarti sudah langsung 4A. Nah, kita mau ke guru besar, nah itu mau posisi di 4A pun, mau ke guru besar yang 830 berarti yang 4C, 850 yang 4C ya sudah bisa. Jadi kita melewati yang 4B, berarti per 2 tahunnya kita melakukan yang namanya penyetaraan, ya, atau bahasa awalnya dulu adalah impassing untuk yang asisten ahli. Nah, sekarang kalau kita sudah menuju ke lektor dan selanjutnya itu namanya penyetaraan, ya. Jadi kita tidak perlu harus memberkas dan lain-lain. Dan itu kalau sudah online ya kita tidak perlu memberkas lagi Bapak Ibu, ya. Kita tinggal menyiapkan dokumennya aja, kita kemudian kita kirim, ya. Oke. Saya kira sekarang is easy, ya. Nah, catatan pada periode 1 untuk semua pengajuan ini dilakukan minimal 3 bulan dari batas usia pensiun, dikarenakan masa awal peralihan dan kekosongan periode sebelumnya. Nah, saya kebetulan saat ini sedang berkomunikasi dengan salah satu dosen yang ada di Universitas Negeri di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ya Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah, itu akan menghadapi pensiun di akhir tahun 2024 ini. Makanya dia kemudian menyampaikan segala permasalahannya dia, termasuk juga kumnya saat ini. Saya bilang Bapak bisa mengajukan saat ini di bulan Juni ini kalau sudah dibuka melalui sister, karena kumnya itu sudah 1000 lebih dan posisinya itu kalau nggak salah kemarin 4A. Jadi dia bisa melewati yang langsung 4B, 4C itu langsung terlewati, bisa langsung ke 4D, ya, atau bahkan kalau sampai ke 1050 langsung ke 4E itu, ya, gitu ya, udah sampai mentok lah, sudah nggak ini. Itu ada kesempatan beliau untuk bisa menjadi guru besar di tahun ini, gitu. Mudah-mudahan beliau bisa menonton, menyimak video saya yang ini. Nah, kemudian ini adalah lini masa kenaikan jabatan akademik dosen. Bapak Ibu harus memperhatikan ini. Berikut adalah lini masa kenaikan jabatan fungsional. Jadi ini pernah saya sampaikan juga, dan mungkin Bapak Ibu tidak begitu ini, ya. Ini penting bagi Bapak Ibu yang akan mau mengajukan ke jabatan fungsional khusus lektor kepala maupun guru besar. Tapi saya lebih concernnya ya bukan ke lektor kepala, sebenarnya saya lebih tertariknya ke guru besar, ya. Oke. Jadi di sini itu kita melakukan persiapan dulu terkait dengan kelengkapan dokumen dan lain-lain, ya, melalui rumpun ilmu di sister kita masing-masing. Makanya penting Bapak Ibu untuk dilakukan pemadanan dan pengupdatean rumpun ilmu. Itu penting Bapak Ibu, ya. Itu akan dilakukan oleh dosen, kemudian diawasi oleh admin PT dan operator PAK. Itu mulai tanggal 28 Mei 2024. Itu kan sudah kemarin Bapak Ibu, ya. Kemudian pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen itu dimulai 13 Juni sampai 30 Juni. Nah, ini buat Bapak yang ada di universitas negeri, salah satu universitas negeri ternama di Indonesia yang ada di Jawa Tengah, Bapak bisa mengajukan ini tinggal beberapa hari, ini tanggal 13 Juni sampai 30 Juni, ya, yang dilakukan oleh operator. Jadi Bapak pastikan bahwa semua dokumennya harus siap untuk disubmit, ya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, mudah-mudahan beliau menonton video ini. Ada kesempatan beberapa hari ini untuk melengkapi semua data-datanya, dan saya yakin semua data-datanya sudah lengkap, ya. Tinggal Bapak Ibu, tinggal Bapak memasukkannya ke sisternya.
Kemudian persetujuan kenaikan jabatan akademik dosen oleh pimpinan perguruan tinggi itu tanggal 1 Juli sampai 12 Juli itu dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian proses plotting asesor yaitu ditentukan oleh sistem. Jadi kita tidak bisa memilih sendiri Bapak Ibu, itu ditentukan oleh sistem sendiri. Itu di bulan Juli. Kemudian proses penilaian Juli sampai Agustus itu dilakukan oleh tim asesor. Kemudian ada tanda tangan penerbitan tanda tangan elektronik itu Agustus sampai September 2024, di mana ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah operator PAK dan dosen yang dapat melihat hasil. Nah itu ini jadi kalau kita mengajukan saat ini itu September jadi guru besar Bapak Ibu. Jadi padahal beliau itu akhir 2024. Ya, akhir 2024 itu bisa. Jadi mudah-mudahan di bulan September atau Oktober beliau chat ke saya kalau dia sudah menjadi profesor. Itu kabar yang harus saya dengar. Ya. Kemudian dokumen yang perlu disiapkan itu adalah dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu adalah file. Bapak Ibu harus memperhatikan nama file ini, ya. Harus memberikan sesuai dengan ketentuan yang ada, ya. Ya, jadi meskipun tidak ada format yang pasti, tapi kalau misalnya di ijazah itu jangan tulis hanya ijazah saja, tapi ditulis ijazah pendidikan terakhir, gitu ya. Khusus untuk yang lektor kepala maupun yang guru besar. Nah, berikutnya itu adalah penyetaraan ijazah luar negeri. Ini bagi dosen yang menyelesaikan pendidikan terakhir di Universitas Luar Negeri, itu lampiran penyetaraan ijazah luar negeri, itu juga tidak ada formatnya, tetapi ditulis ijazah luar negeri gitu. Ya, penyetaraan ijazah luar negeri, nama filenya. Kemudian ada resume disertasi dan tesis, ya, yang dikerjakan sesuai dengan jenjang pendidikan tingginya. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, tesisnya harus tetap disiapkan, disimpan. Itu resume saja, jadi ya abstraknya saja lah Bapak Ibu yang yang ditampilkan gitu. Kemudian dokumen akreditasi prodi, ya. Selanjutnya SKP 1 tahun sebelum tahun ini, kemudian SKP 2 tahun sebelum tahun ini. Berikutnya itu adalah ini SKP itu sebenarnya bukan hanya PNS ya Bapak Ibu ya, tetapi non PNS juga diminta. Kemudian PAK konversi yang sudah menggabungkan angka kredit integrasi, kalau yang ini itu khusus untuk yang PNS. Kenapa saya bilang yang PNS? Karena yang non PNS belum dapat ini, gitu. Kemudian Dupak, ya Dupak juga harus disiapkan, ya. Saya kira kalau Dupak kan cepat Bapak Ibu tinggal, apalagi kalau sudah ada formatnya kan, kita tinggal ininya aja. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang kesusahan, terutama dosen-dosen senior, jangan segan-segan untuk minta tolong ke dosen-dosen mudanya di kampusnya masing-masing untuk membantu biar pekerjaannya lebih cepat. Gitu. Saran saya begitu, Bapak Ibu. Ya, saran saya begitu. Dan teman-teman dosen muda kalau misalnya dimintai tolong sama dosen senior, kan juga tidak tiap hari gitu, jadi dimintalah dibantulah gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah buat teman adik-adik ya, teman-teman dosen yang masih muda gitu ya. Kemudian dokumen bukti BKD. Nah, dokumen bukti BKD ini Bapak Ibu bisa print selama 4 semester itu ya, selama 2 tahun kalau ini ya. 4 semester itu print di BKD-nya masing-masing ya. Kemudian ada surat pernyataan fakta integritas keabsahan karya ilmiah dosen, itu masing-masing karya ilmiah itu punya fakta integritas ya Bapak Ibu, terutama juga yang jurnal internasional. Berikutnya itu surat pernyataan fakta integritas pengesahan hasil validasi karya ilmiah yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, berikutnya itu dokumen korespondensi. Jadi dokumen korespondensi ini yang menyatakan bahwa surat antara editor, penulis, reviewer itu dimulai sejak proses submission atau accepted ya, atau publisher. Jadi bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti paper submission, kemudian accepted letter ya, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, bahwa bagaimana dengan paper yang sudah publish ya, yang sudah publish, di mana kan
eh, kita itu punya rekamannya di online-nya. Apakah itu yang ditampilkan? Apa itu yang di ini? Apa yang di kalau menurut saya sih biar kerjanya sama-sama enak ya antara yang pembuat dokumen dalam hal ini adalah dosen yang mengajukan kenaikan pangkat sama yang pemeriksa nanti yang menjadi asesor, biar sama-sama enak, maka si pembuat dokumen atau dosen yang mengajukan kenaikan pangkat itu cukup melampirkan linknya saja gitu. Karena saya yakin para asesor itu sudah dibekali bagaimana cara menelusuri jurnal-jurnal gitu. Saya yakin mereka sudah dibekali tentang itu. Kemudian dokumen hasil cek plagiarisme ini menjadi pertanyaan saya selama ini ya. Kenapa kok selalu diminta hasil scan plagiarisme? Ya. Padahal kalau namanya jurnal ketika sudah publish itu kan berarti satu dia sudah memenuhi syarat atau ketentuan untuk publish sesuai dengan prosedur yang ada pada jurnal tersebut. Termasuk di dalamnya adalah sudah melewati plagiarisme yang disyaratkan pada jurnal tersebut. Contohnya, saya ini punya jurnal internasional bereputasi kemarin publish gitu. Apa masih perlu untuk saya lampirkan hasil scan plagiarismenya ketika paper saya itu sudah publish? Kan kalau sudah publish kan secara otomatis berarti sudah memenuhi syarat yang diberlakukan pada jurnal tersebut. Apa pentingnya kita melampirkan hasil cek plagiarisme? Ini catatan khusus untuk yang seringkali saya tanyakan tapi tidak pernah terjawab. Mohon buat tim asesor PAK untuk bisa menjawab ini. Gitu. Karena bagi saya it's not important, it's not crucial. Karena ketika paper kita sudah publish itu kita tidak perlu harus melampirkan hasil scan plagiarisme kita. Gitu. Karena sudah memenuhi standar pada jurnal tersebut. Kemudian dokumen dukung syarat khusus tambahan. Ya, apa saja itu? Misalnya dokumen yang dilampirkan pernah mendapatkan hibah penelitian. Ini kenapa ini khusus untuk guru besar? Kenapa demikian? Jadi ini pilihan Bapak Ibu ya. Kemarin sudah saya sampaikan di masa transisi itu, kenaikan jabatan fungsional masa transisi. Itu pernah saya sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu itu ada 4 pilihan di dalamnya. Ya, Bapak Ibu bisa menjadi seorang ketua peneliti di dalam hibah penelitian kompetitif atau penugasan di tingkat daerah, nasional, kementerian dan lain-lain, atau pernah membantu membimbing program doktor, atau pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor, ya, baik di perguruan tinggi sendiri maupun di perguruan tinggi lain, gitu. Nah, kalau misalnya poin 2 dan poin 3 itu tidak bisa, maka yang paling memungkinkan itu adalah poin 1 dan poin 4, Bapak Ibu. Yaitu sebagai peneliti hibah kompetitif atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Nah, saya posisinya karena yang 2 dan 3 itu di kampus saya tidak memiliki tidak memiliki program dokter dan juga saya tidak pernah terlibat di dalam membimbing maupun menguji karena posisi saya masih studi. Kemudian saya juga belum mendapatkan hibah kompetitif, maka yang paling memungkinkan saya adalah poin 4 itu sudah terpenuhi. Gitu. Karena saya juga sebagai reviewer jurnal internasional. Ya. Dan sudah beberapa jurnal internasional di jurnal yang berbeda gitu. Jadi saya mendapatkan sertifikat itu juga saya bisa mendapatkan akses ke Sign Direct ya selama 6 bulan gratis gitu. Kemudian dokumen formasi jabatan akademik dosen itu juga yang harus disiapkan. Kemudian surat pengantar dari perguruan tinggi, kementerian lain maupun LLDikti. Selanjutnya adalah berita acara pertimbangan persetujuan Senat, kan harus dirapatkan Senat kan. Kemudian berita acara Komite Integritas Akademik. Selanjutnya itu adalah SK pangkat terakhir ya. Kemudian SK jabatan, sertifikasi pendidik. Dalam hal ini adalah sertifikasi dosen itu Bapak Ibu.
dan surat pernyataan fakta integritas kenaikan jabatan akademik dosen oleh pimpinan. Nah, selanjutnya dokumen-dokumen yang sudah disebutkan pada tabel di atas akan diunggah ke dalam menu kenaikan jabatan di Sister setelah periode pengajuan jabatan kenaikan jabatan akademik dosen ini dibuka, ya. Jadi saat ini itu belum semua Sister kita itu ada menu tersebut, ya. Panduan lengkap terkait alur kenaikan jabatan di dalam platform dapat diakses melalui artikel berikut. Nah, ini yang nanti akan saya akan saya bahas di next video saya terkait dengan alur kenaikan jabatan khusus untuk guru besar dan lektor kepala. Oke, jadi Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mengajukan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan juga yang mau menuju ke lektor kepala, SK lektor kepala yang sudah turun, kemudian yang mau menjadi guru besar juga bisa memperoleh guru besarnya di tahun ini, ya, dalam waktu dekat ini. Terima kasih, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.